Pemirsa, kita kembali ke top issue. Megawati menyebut hubungannya dengan Presiden baik-baik saja. Kita akan membedah konten dan konteks pernyataan Megawati tersebut bersama dengan pakar komunikasi politik Henry Satrio. Selamat malam, Mas Hensat. Selamat malam, Eva. Ya, Mas Hensat, Megawati tiba-tiba menjelaskan bahwa relasinya dengan Joko Widodo baik-baik saja. Tapi di sisi lain juga menyinggung soal wacana 3 periode. Apa pesan yang sebetulnya ingin disampaikan oleh Bu Mega, Mas Hensat? Ya, Bu Mega nampaknya menghindari konflik ya jelang keputusan pendaftaran pilkada ini dengan Jokowi karena seperti kita tahu di beberapa daerah yang seharusnya PDIP juga bisa menggelar atau mendorong kadernya nampaknya agak kesulitan. Jadi menurut saya saat ini Ibu Mega ingin menurunkan tensi perseteruannya dengan Pak Jokowi. Justru apa yang disampaikan Bu Mega ini menambah tanda tanya besar buat rakyat Indonesia. Sebetulnya ada apa kalau kemudian Ibu Mega berkata hubungannya dengan Pak Jokowi baik-baik saja, tentunya ada tafsir lain. Kenapa Ibu Mega mengaku hubungannya baik-baik saja? Apakah selama ini ada orang yang menyangka bahwa hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi tidak baik-baik saja, apalagi pada saat ulang tahun Perindo yang lalu, Bu Mega sempat mengatakan, kenapa kami dibeginikan, salah saya apa, gitu ya. Nah, kemudian Ibu Mega berkata saat ini bahwa hubungannya dengan Pak Jokowi baik-baik saja. Menurut saya ulang, yang pertama, Bu Mega ingin mendinginkan situasi dalam rangka menuju Pilkada 2024. Kemudian yang kedua, tidak ingin kemudian front atau perseteruan Megawati dan Jokowi ini menjadi pekerjaan rumah baru bagi kader-kader PDI Perjuangan yang sedang berjuang di Pilkada. Kemudian yang ketiga, menurut saya ini juga pesan disampaikan kepada Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih, bahwa sebetulnya ruang untuk berdiskusi sangat mungkin dilakukan karena dirinya dan Pak Jokowi sebetulnya hubungannya baik-baik saja. Itu Eva kira-kira. Mas Hensat, soal mendinginkan situasi, apakah bisa diartikan bahwa Megawati sedang melunak kepada Jokowi? Dan Anda tadi singgung soal sikap jelang pilkada, apakah ini bisa dikaitkan dengan sikap pragmatis jelang pilkada? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Ini adalah kompromi untuk mendinginkan situasi supaya pada saat nanti pilkada, quote and quote ya, kader PDI Perjuangan tidak diganggu ya. Tentunya itu juga dalam tanda kutip diganggunya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Mega kali ini memang sebagai ketua umum partai yang sedang berusaha menjaga partai politiknya dan kadernya. Jadi ini hal yang menurut saya biasa, tapi tidak biasa dilakukan oleh Ibu Mega karena Ibu Mega kemudian melunak kepada anak yang memang dibesarkannya. Tapi ya pasti Pak Jokowi juga melihat ibunya melunak, mungkin akan memiliki tafsir lain. Kenapa kemudian ibu melunak? Jadi kalau tiba-tiba ibu sedang marah, terus kemudian melunak, justru buat sang anak itu adalah peringatan tertinggi. Jadi memang mesti hati-hati. Tapi kalau secara politik ya memang 3 tafsir tadi yang saya sebutkan, menginginkan suasana, kemudian juga mengamankan langkah Pilkada 2024. Yang ketiga adalah menyampaikan pesan ke Pak Prabowo bahwa diskusi perbincangan bisa dimulai karena hubungannya dengan Pak Jokowi baik-baik saja, sehingga diskusi tidak perlu menunggu Oktober 20 pada saat Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Diskusi apa yang Anda maksud, Mas Hensat, dengan Prabowo? Wow, banyak hal pastinya karena sebagai presiden terpilih, Ibu Mega sebagai ketua umum partai politik yang memenangkan legislatif. Ini perbincangannya antara eksekutif dan legislatif, bagaimana membawa negara menjadi lebih maju dan lebih sejahtera 5 tahun ke depan. Karena ya 2 tokoh ini masing-masing pemenang legislatif dan pemenang eksekutif, Eva. Jadi kalau dikatakan banyak yang diskusikan ya pasti tentang negara, gitu kira-kira. Baik, jadi pesannya bukan hanya untuk publik, untuk Jokowi, tetapi juga untuk Prabowo ya, Mas Hensat? Saya menilainya demikian, Eva. Baik.
Mas Hensat, tapi di sisi lain tadi saya juga sempat singgung, Bu Mega juga menyinggung soal wacana 3 periode. Kenapa ini penting untuk disampaikan Megawati? Ibu Megawati adalah penjaga demokrasi, sangat setia dengan hukum dan undang-undang. Pengibaran bendera pertama atau peperangan pertama itu karena dia tidak setuju dengan 3 periodenya Pak Jokowi, sehingga disitulah mulai asal muasal kenapa kemudian bergunjingan ada perseteruan antara Jokowi dan Megawati. Tapi tentunya dengan menyampaikan tentang 3 periode, Ibu Mega ingin menyampaikan bahwa dirinya taat pada hukum dan perundang-undangan, dan saya harus mengakui bahwa Ibu Mega adalah sosok pilar penjaga demokrasi saat ini yang memang belum ya quote and quote ditundukkan oleh Jokowi sebagai ketua umum. Jadi ini satu-satunya ketua umum yang belum ditundukkan memang oleh Pak Jokowi, tapi ketua umum lainnya sudah ditundukkan, kira-kira demikian, Eva. Tetapi kenapa Megawati menyampaikan sekarang perlu menjelaskan relasinya dengan Joko Widodo baik-baik saja? Ya karena pada saat ulang tahun Perindo kemarin beberapa ungkapan kegeraman itu disampaikan oleh Ibu Mega. Salah satunya yang tadi saya sudah sebutkan, kenapa kami dibikinikan, salah saya apa? Nah, itu kemudian belum lagi pada saat ulang tahun atau sekolah partai ya, Ibu Megawati dan Mbak Puan terutama keras sekali bicara tentang bagaimana demokrasi harusnya dijaga. Nah kalau tadi Eva bertanya kenapa harus sekarang, karena tadi sekarang sudah Agustus, pendaftaran pilkada 27 sampai 29 Agustus, tentunya Ibu Mega ingin ada pilkada yang smooth ya, quote and quote tadi tidak diganggu oleh penguasa, makanya dia mengatakan hubungannya baik-baik saja kan. Kalau kita lihat ada beberapa tempat ya, misalnya di Jawa Tengah atau di Bali atau misalnya Sulawesi Utara kan, itu sudah mulai bermunculan tokoh-tokoh non PDI Perjuangan yang tentu saja mengagetkan gitu, karena itu kandang banteng, kemudian lawannya berani betul gagah menghadapi PDI Perjuangan. Sumatera Utara misalnya contohnya, sampai hari ini PDI Perjuangan belum mengajukan calon, sementara di sana ada mantu presiden Bobi Nasution. Jadi tentunya kalau setiap perkataan politik ya, atau lagi tokoh politik ya, memang bila kita tafsirkan dekat dengan kejadian politik itu adalah hal yang wajar Eva. Jadi kalau ditanya kenapa harus sekarang, ya kalau menurut prediksi saya, satu tentang pilkada, kemudian yang kedua makin dekat dengan Oktober, tentunya harusnya Ibu Mega membuka komunikasi dengan presiden terpilih. Sebagai ketua umum partai politik yang memenangkan legislatif, Bu Megawati juga punya nilai strategis tersendiri di mata Pak Prabowo, presiden terpilih yang juga ketua umum Gerindra. Setelah pesan disampaikan oleh Bu Mega, apa kemudian dampak dari pernyataan Megawati terkait dengan relasinya dengan Joko Widodo tersebut, Mas Hensat? Ya, kita akan lihat bagaimana dampaknya nanti. Yang jelas kalau dari pernyataan Ibu Mega, kita akan menyaksikan beberapa hari ke depan tidak ada kritikan keras ya dari PDI Perjuangan, dari kader PDI Perjuangan untuk Pak Jokowi untuk sementara waktu. Yang paling mudah terlihat itu nanti, Eva. Baik, terima kasih pakar komunikasi politik Henry Satrio sudah bergabung bersama kami di Top News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.